Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rita Maharani. Saya adalah dosen program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Saya mengampu mata kuliah fisiologi tumbuhan. Mata kuliah ini menjelaskan tentang mekanisme fisiologi yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan. Di antaranya adalah proses penyerapan air, kemudian proses fotosintesis, respirasi, dan pengangkutan hasil fotosintesis, serta respon tumbuhan terhadap sinyal eksternal dan internal. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. 2 SKS diantaranya merupakan teori di kelas dan 1 SKS merupakan kegiatan perkuliahan secara praktikum. Rangkaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari ranah sikap, di mana menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian keterampilan umum menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Keterampilan umum yang kedua yaitu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan khusus mampu menggunakan alat-alat laboratorium secara tepat dan benar sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan ranah pengetahuan menguasai konsep, prinsip, hukum, dan teori biologi serta terapannya dalam pembelajaran di sekolah. Pada capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menganalisis, serta mengilustrasikan proses fisiologis tumbuhan. Bahan kajian materi yang akan dibawakan pada mata kuliah fisiologi tumbuhan diantaranya adalah 1. Tanah dan nutrisi tumbuhan, yang kedua absorpsi dan kehilangan air pada tumbuhan, yang ketiga daur biogeokimia, keempat enzim dan hormon pada tumbuhan, yang kelima respirasi, yang keenam fotosintesis, 7. Translokasi fotosintat dalam floem, kedelapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, dan yang kesembilan adalah respon tumbuhan terhadap sinyal internal dan eksternal. Metode pembelajaran selama perkuliahan adalah melalui teknik DIA, yaitu delivery, di mana delivery di sini terjadi penyampaian mata kuliah secara langsung baik oleh dosen pengampu dan juga dari presentasi mahasiswa. Yang kedua, interaction. Nah, interaction di sini adalah adanya interaksi diskusi antar dosen dengan mahasiswa, dosen pengampu dan mahasiswa ataupun antar mahasiswa. Yang ketiga adalah assessment, penilaian, di mana kriteria penilaian itu akan disampaikan pada awal pertemuan melalui kesepakatan dalam kontrak kuliah. Penilaian dan bobot penilaian tertera di dalam kontrak perkuliahan sehingga mahasiswa dapat dengan mudah menghitung ataupun menentukan bagaimana kemungkinan dia akan mendapatkan nilai. Media pembelajaran selama perkuliahan itu berupa PowerPoint, buku pegangan, kemudian modul, dan juga jurnal. Proses penilaian dengan cara pembagian tugas melalui Google Classroom, Quizzes, dan aplikasi lainnya. Dengan bobot presentasi sekitar 15% dari total penilaian. Nah, evaluasi mahasiswa juga dilakukan melalui pertanyaan secara lisan, pertanyaan langsung secara lisan, dan jika mahasiswa dapat menjawab dengan tepat, maka akan diberikan penambahan poin. Nah, untuk penilaian makalah dalam presentasi, maka saya menggunakan rubrik penilaian untuk masing-masing mahasiswa. Baik, saya akan menampilkan video pembelajaran saya selama pembelajaran mata kuliah fisiologi tumbuhan, dan proses perkuliahan ini berlangsung secara daring. Oke, kita lihat video berikutnya. Apa yang membedakan struktur daun atau kita bilanglah struktur daun dengan bagian tumbuhan yang lainnya, sehingga pada daunlah tempat berlangsungnya peristiwa fotosintesis. Maisura? Karena pada daun terdapat stomata, Bu. Karena pada daun terdapat stomata. Oke, apalagi? Apakah stomata tempat berlangsungnya fotosintesis?
Karena pada daun itu terdapat jaringan palisade, Bu, di mana fotosintesis itu terjadi pada jaringan palisade, Bu. Oke, iya. Jadi karena pada daun terdapat, kalau kita lihat berdasarkan struktur anatominya, pada daun ada jaringan palisade. Nah, ada jaringan lainnya. Nah, kalau kita cerita struktur sel tumbuhan, bahkan setiap sel tumbuhan itu kan punya setiap jaringan itu menyusun sel-sel apa ya? Setiap sel itu menyusun jaringan. Salah satunya adalah jaringan palisade. Yuk, apalagi karakteristik dari palisade yang membedakan dengan jaringan lainnya sehingga bisa terjadi fotosintesis di situ? Apa yang? Klorofil, Bu. Kenapa ini? Adanya klorofil. Adanya klorofil. Ya, jadi ya adanya klorofil menyebabkan jaringan palisade tempat terjadi fotosintesis. Tapi sebenarnya klorofil itu bisa terdapat atau dijumpai pada semua sel tumbuhan. Jadi dijumpai pada sel tumbuhan, akan tetapi jumlah klorofil itu paling banyak pada jaringan palisade, sehingga jaringan palisade memungkinkan terjadinya peristiwa fotosintesis. Oke, itu kalau kita analisis dari apa tadi kemarin mata kuliah sebelumnya ya, yaitu tentang si anatomi tumbuhan. Nah, jadi hari ini Ibu mau menjelaskan secara menyeluruh tentang si jaringan pada peristiwa fotosintesis pada tumbuhan ya. Peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Nah, bagaimana itu terjadi? Kemudian tadi organnya apa aja? Nah, kita akan bahas hari ini. Nah, tapi fotosintesis itu merupakan reaksi yang sangat panjang, sehingga kemungkinan kita ada beberapa kali pertemuan untuk proses fotosintesis. Nah, hari ini kita akan bahas tentang reaksi fotosintesis, tepatnya pada reaksi terangnya. Oke, sebelum kita lihat, Ibu sampaikan proses PowerPoint-nya, Ibu tunjukkan PowerPoint-nya, maka kalian harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, jadi tujuannya kita mempelajari topik ini agar bisa memahami proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Nah, karena ini kan kalian nih semuanya bakalan calon-calon guru yang nantinya akan mengajar di tingkat SMA ya pastinya kalau karena pendidikan biologi. Nah, di tingkat SMA pastinya kalian akan mengajar, menjelaskan. Nah, kalau kalian tidak bisa memahami atau kalian tidak bisa menguasai tentang konsep fotosintesis, maka itu akan menjadi akan menjadi permasalahan dan akan menjadi ya salah satunya akan menurunkan kredibilitas kalian sebagai guru dan juga akan terjadi peristiwa sesat dan menyesatkan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi kalau kalian tidak mengetahui konsep tentang fotosintesisnya. Nah, jadi ini yang tujuan dari pembelajarannya adalah kalian berarti mampu bisa menjelaskan atau mendiferensiasikan. Tadi kan dijelaskan bahwasannya organ tumbuhan itu ada akar, ada batang, dan juga ada daun gitu ya. Ada akar, ada batang, ada daun. Nah, kalian mampu mendiferensiasikan kenapa organ apa tempat terjadinya peristiwa fotosintesis tersebut ya. Di organ apa. Nah, kemudian juga kalian bisa menjelaskan faktor-faktor apa sih kira-kira yang mempengaruhi proses terjadinya fotosintesis. Jadi itu tujuan kita, pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, nah ini memulai dari kita lihat dari proses fotosintesisnya. Bentar ya, gue tampilkan slide-nya. Sudah terlihat share screen-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Kalau udah tolong dikasih aba-aba ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke,
Nah, fotosintesis itu sendiri itu merupakan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan. Dan tujuan dari fotosintesis ini sendiri sebetulnya adalah yaitu tujuannya adalah membentuk makanan. Nah, terus makanan itu berfungsinya untuk apa? Berfungsinya nanti sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitasnya. Oke, kita lihat. Oke, nah, jadi fotosintesis itu merupakan salah satu dari peristiwa metabolisme dalam tubuh tumbuhan atau ya dalam tubuh tumbuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, faktor yang mempengaruhi peristiwa fotosintesis itu adalah kloroplas. Jadi organnya adalah paling tepatnya di sini adalah si kloroplas organnya. Nah, kemudian nih kita lihat daur fotosintesis secara umum. Oke, ini peta konsep dari proses fotosintesisnya. Nah, fotosintesis itu terjadinya dikarenakan adanya fotosintesis itu terjadi membutuhkan yang namanya senyawa-senyawa, yaitu berupa karbon dioksida dan juga air. Nah, nantinya hasil senyawa asal ini berupa karbon dioksida dan air akan diubah menjadi gula dan akan melepaskan senyawa sampingan atau gas sampingan berupa oksigen. Nah, lihat di manakah terjadinya proses fotosintesis? Nah, sementara tumbuhan itu kan punya organ, seperti tadi yang dijelaskan sama Sukriyadi, bahwasanya tumbuhan tuh punya batang, punya daun, punya akar, gitu kan. Ada tambahan lagi ada buah dan bunga. Nah, tapi apakah semua tempat tersebut terjadi fotosintesis? Nah, kalau kita lihat tadi di slide sebelumnya, bahwasanya kloroplas itu merupakan salah satu organel pada sel tumbuhan yang menyebabkan terjadinya peristiwa fotosintesis. Nah, walaupun di setiap sel tumbuhan itu punya kloroplas, tapi jumlah kloroplas yang tidak mencukupi, maka tidak akan menyebabkan terjadinya peristiwa fotosintesis pada suatu organ atau jaringan, gitu ya. Nah, jadi kita lihat terjadinya fotosintesis itu terjadi pada daun. Kita lihat di sini, fotosintesis itu bisa terjadi pada daun. Oke, pada daun. Nah, kemudian selain terjadi pada daun, fotosintesis juga terjadi pada batang yang berwarna hijau. Oke, batang berwarna hijau, kemudian juga pada buah yang belum matang. Nah, kenapa bagian-bagian ini, daun, kemudian batang, dan juga buah yang belum matang, itu bisa melakukan peristiwa fotosintesis karena di setiap organ ini terdapat yang namanya kloroplas. Nah, kloroplas merupakan organel tempat penyimpanan klorofil atau zat hijau daun, gitu ya. Nah, kemudian di antara ketiga organ ini merupakan organ yang memiliki warna hijau paling banyak dibandingkan organ yang lainnya. Misalnya akar kan pastinya nggak berwarna hijau, batang yang tua juga nggak berwarna hijau, gitu ya. Nah, kemudian tapi di antara ketiga organ ini, daun itulah yang pada bagian dapat yang daerah yang disebut dengan mesofil. Nah, pada mesofil daun ini terdapat dua jaringan utama yang disebut tadi ada jaringan palisade dan juga ada jaringan spons. Nah, pada mesofil daun paling banyak komposisinya itu adalah jaringan palisade. Di palisade ini paling banyak sekali kloroplasnya. Karena banyaknya kloroplas di palisade, maka proses berlangsungnya fotosintesis itu paling dominan terjadi pada mesofil daun, tepatnya pada bagian palisade ya, ada jaringan palisade. Nah, kemudian pada proses fotosintesis itu sendiri, prosesnya itu secara umum ada dua reaksi, yaitu ada reaksi terang dan juga ada reaksi gelap. Reaksi terang ini kenapa dikatakan terang? Karena reaksinya membutuhkan foto atau cahaya. Nah, kenapa dikatakan reaksi gelap? Ya karena nggak butuh cahaya. Kemudian nama lainnya adalah reaksi Kluskin. Oke. Nah, kita fokus untuk hari ini, kita hanya fokus pada reaksi ini aja. Pada reaksi terang saja ya, pada reaksi terang. Nah, kalau kita lihat di sini bagiannya, pada reaksi terang itu akan terjadi
beberapa proses. Yang pertama itu adalah aliran elektron non-siklik dan ada aliran elektron siklik. Nah, dari peristiwa ini, baik aliran elektron siklik atau elektron non-siklik, itu tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan ATP. Menghasilkan ATP dan NADPH2. Nah, selanjutnya NADP dan ATPH2 itu nanti akan dipakai untuk reaksi ini, untuk reaksi Kelvin. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini, untuk aliran elektron siklik, maka di situ ada dua, yaitu ada si fotosistem 1, ada si fotosistem 2. Di mana setiap fotosistem nanti akan membutuhkan membutuhkan suatu komponen yang disebut dengan P680 dan juga P700. Nah, P680 P700 ini merupakan suatu komponen protein yang berfungsi untuk menangkap elektron atau menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 dan juga panjang gelombang 680. Nah, siapa yang berperan? Yang berperan di sini adalah si klorofil A. Nah, sementara pada aliran elektron siklik terdapat yang namanya fotosistem 1. Nah, fotosistem 1 hanya melibatkan P700 saja. Oke, nah ini adalah gambaran umum dari peristiwa atau dari bagian dari peristiwa fotosintesis. Sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih mengambang atau kurang jelas? Silakan Ibu kasih kesempatan. Sudah jelas berarti ya? Oke. Kalau sudah cukup jelas, kita lihat berikutnya. Oke, itu tadi prosesnya. Nah, kira-kira sih fotosintesis ini, apakah itu hanya untuk kepentingan tumbuhan atau kepentingan organisme lain juga? Atau adakah kepentingan organisme lain juga di sini melalui peristiwa fotosintesis? Oke. Ada yang mau coba jawab? Apakah fotosintesis ini hanya untuk kepentingan tumbuhan atau ada juga pengaruhnya dengan organisme lain? Bu, saya mau menjawab, Bu. Boleh, silakan. Tadi kan Ibu bilang kan apakah itu fotosintesis itu hanya untuk apa? Tumbuhan kan, Bu. Kan fotosintesis itu kan menghasilkan oksigen, Bu. Oksigen itu kan perlu untuk kehidupan manusia dan juga hewan, Bu. Oke, jadi Bu, jawabannya, Bu. Oke, berarti dia diperlukan bagi organisme lain ya, yaitu salah satunya adalah kebutuhan akan oksigennya. Ada yang mau menambahi? Ada yang mau menambahi? Bu, saya lagi, Bu. Boleh, Bu? Boleh. Silakan, Cita. Bu, kan kalau apa? Tumbuhan itu melakukan fotosintesis kan itu dia menghasilkan apa, Bu? Buah gitu kan, Bu? Iya, Bu. Gula. Buah, ya itu kan, Bu. Gula gitu kan, Bu. Misalnya kayak apa? Entah buah atau apa gitu kan, Bu. Itu kan juga bisa digunakan untuk manusia untuk dikonsumsi gitu kan, Bu. Sebagai kan itu buah yang dihasilkan itu ataupun cadangan makanan itu kan, Bu, bisa dikonsumsi juga oleh makhluk hidup lainnya gitu, Bu. Jadi berguna juga, Bu. Oke, iya. Nah, jadi betul seperti penjelasan Juita, bahwasannya fotosintesis itu sebenarnya berperan bagi semua makhluk hidup di permukaan bumi. Oke, semua permukaan bumi. Nah, yang paling penting adalah kita lihat dari hasilnya. Nah, terlihat di gambar nih kan, bahwasannya peristiwa fotosintesis itu menghasilkan gula, 1. Yang kedua, dia akan menghasilkan oksigen, 2. Yang ketiga, dia membutuhkan karbon dioksida. Nah, ketiga komponen ini ternyata punya keterkaitan satu sama lain. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ketika tumbuhan itu kan tadi membutuhkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Nah, karbon dioksida ini dihasilkan dari peristiwa apa, yuk? Dari peristiwa pernapasan manusia, Bu. Pernapasan manusia. Selain manusia lagi yang tidak di permukaan bumi. Apalagi yang menyumbang karbon dioksida di permukaan bumi? Yuk,
Ada lagi? Bu, Jangan. karbon dioksida dihasilkan oleh hewan, tumbuhan, fungi. Itu. Oke, jadi makhluk hidup lainnya tetap akan menghasilkan karbon dioksida ya melalui peristiwa apa tadi Sukri? Pernapasan. Pernapasan ya atau Apa nih peristiwanya? Iya, pernapasan atau peristiwa respirasi seluler. Dia akan melepaskan karbon dioksida. Nah, pada zaman sekarang ini ya tadi kan itu memang secara alaminya memang dilakukan oleh makhluk hidup. Tapi ada faktor penentu lain yang menyebabkan jumlah karbon dioksida di permukaan bumi menjadi lebih meningkat. Salah satunya adalah pembakaran bahan bakar fosil, seperti minyak, gitu kan, batu bara dan lainnya yang digunakan sebagai bahan bakar. Nah, ketika terjadi pembakaran itu tergantung nanti pembakarannya sempurna atau tidak. Kalau dia merupakan pembakaran sempurna, maka dia akan melepaskan karbon dioksida. Tapi kalau pembakarannya merupakan pembakaran tidak sempurna, maka akan melepaskan karbon monoksida. Nah, karbon ini ketika dalam jumlah besar di permukaan bumi akan menyebabkan terganggunya keseimbangan di permukaan bumi. Salah satunya tingginya gas karbon di permukaan bumi akan menyebabkan yang namanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca dan berdampak terhadap pemanasan global. Nah, jadi di sini tumbuhan mengambil peran untuk melindungi bumi dengan cara mengambil karbon dioksida. Jadi ini satu, kelingkungan hubungannya. Yang kedua, dia juga melepaskan oksigen. Nah, oksigen berkontribusi dalam proses juga pelepasan karbon dioksida tadi. Karena oksigen dibutuhkan oleh organisme lain dibutuhkan oleh organisme lain untuk proses pembentukan energi. Itulah tadi yang kita sebut dengan peristiwa respirasi, yang kita lepaskan melalui peristiwa pernafasan. Nah, jadi pada saat kita bernafas, kita akan mengambil oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan dan melepaskan karbon dioksida. Jadi ini arah panahnya kita timbal balik dengan tumbuhan. Tumbuhan kita kasih karbon dioksida, kemudian tumbuhan memberi kita oksigen. Nah, kemudian adanya gula. Nah, gula di sini dihasilkan dari peristiwa fotosintesis dan dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup yang heterotrof. Heterotrof ya, yang tidak bisa membuat makanan sendiri, dijadikan sebagai sumber energi dengan bantuan gula plus juga oksigen, maka ini nanti tujuannya akan menghasilkan energi. Energi itu digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya. Nah itu tadi, jadi ternyata peristiwa fotosintesis itu berdampak pada skala besar dari seluruh permukaan bumi. Baik itu dari lingkungan, kemudian keberlangsungan bumi, dan juga keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, fotosintesis itu bisa dilakukan oleh alga, protista, prokariota. Nah, alga itu adalah biasanya terjadi di perairan. Nah, protista di sini salah satunya adalah Euglena dan prokariotanya adalah Cyanobacteria. Jadi semua organisme ini akan melakukan peristiwa fotosintesis. Nah, tetap dia akan menghasilkan gula C6, K12 dan O6. Dan inilah tadi yang punya peranan penting bagi kehidupan di permukaan bumi. Elektron dari H2O akan diantarkan kemari. Jadi fotosistem 2 elektronnya itu, pada fotosistem 2 elektronnya itu akan digantikan oleh elektron yang berasal dari reaksi penguraian air. Bisa dipahami? Udah tahu ya sekarang ya? Udah bisa dipahami ya? Jadi elektron fotosistem 1 pindah untuk membentuk NADPH, sementara elektron pada fotosistem 2 pindah ke fotosistem 1 untuk mengisi kekosongan di fotosistem 1, dan elektron fotosistem 1 kekosongannya diisi oleh elektron yang berasal dari penguraian H2O. Udah? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau masih kurang jelas, silakan ditanyakan. Enggak? Nah, kalau tidak, terakhir.
Ini yang terakhir. Nah, yang berikutnya, tadi kan kita cerita ada aliran elektron non-siklik. Sekarang kita lihat adalah aliran elektron yang siklik. Oh ya, kenapa dikatakan non-siklik? Karena elektron ini pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tidak mengalami pengulangan. Itulah kenapa disebut dengan aliran elektron non-siklik. Jadi dari sini, dari fotosistem 1, dari fotosistem 2 pindah ke fotosistem 1. Karena dia pindah-pindah, itulah kenapa disebut sebagai non-siklik. Nah, sementara untuk yang siklik tidak seperti itu. Nah, kalau elektron siklik, aliran elektron siklik hanya melibatkan fotosistem 1. Hanya melibatkan fotosistem 1 dan elektronnya ketika ya sama tadi ya, masih ketika datang cahaya akan masuk ke sini menyebabkan elektron terlempar. Nah, tapi arahnya kemari, ke ferrodoksin, kompleks sitokrom, dan kembali lagi ke fotosistem 1. Karena elektronnya hanya berpindah-pindah dari elektron 1, dari fotosistem 1, dan akhirnya akan masuk juga ke fotosistem 1, maka reaksi ini disebutlah dengan aliran elektron yang siklik. Oke? Bisa dibedain ya antara siklik sama non-siklik sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Nah, jadi untuk hari ini kita cukupin sampai di sini dulu, sampai di aliran siklik dan non-siklik. Nah, untuk pemahaman, untuk bisa memahami lebih lanjut, nah mungkin Ibu akan tambahkan, Ibu akan kasihkan tugas untuk seperti biasa. Pengumpulan tugas akan dilakukan via Google Classroom. Oke. Nah, adapun tugas yang akan ditampilkan, yang akan kalian kerjakan itu untuk hari ini ya, untuk bagian ini. Nah, maka kalian akan menjawab pertanyaan nih. Oke, dari pertanyaan tugas untuk hari ini adalah pertanyaan dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, jadi jelaskan apakah fotofosforilasi digerakkan oleh aliran elektron siklik atau non-siklik. Kemudian, apakah fungsi dari aliran elektron siklik? Oke, kemudian bagaimana proses perangkapan cahaya matahari di dalam proses fotosintesis. Oke, sampai di sini cukup jelas untuk penugasannya? Untuk pengumpulannya kapan, Bu? Oke, batas waktu pengumpulan nanti akan terlihat pada Google Classroom. Nah, ini mungkin Ibu kasih waktu 2 hari cukup lah ya 2 hari. Nah, karena bakalan akan ada tagihan tugas yang lainnya, maka ini akan kita kumpulkan. Ibu kasih tenggang waktu pengumpulan yaitu 2 hari setelah tugasnya dipost di Google Classroom. Oke, setelah dipost, bukan. Jadi kalau Ibu misal ngepostnya hari ini, maka 2 hari lagi selesai. Tapi kalau misalnya Ibu lupa, andainya lupa gitu kan, maka akan bisa jadi misalnya Ibu 2 hari lagi baru ngepostnya, berarti kalian punya waktu 2 hari dalam proses pengerjaannya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu. Baiknya itu diketik ya langsung aja, nanti dimasukkan di form Google Classroom, di form Google Classroom-nya. Jadi nanti Ibu kasih formnya untuk langsung dijawab di tempat. Ya, jadi nggak usah pakai tulis tangan. Nah, karena bisa langsung diketik di situ. Walaupun kalian pakai HP, pastinya juga tetap bisa melakukan pengetikan ya. Melakukan pengetikan bisa diketik lah. Kan semuanya udah punya Android ya. Punya, Bu. Oke, kalau ada lagi? Tidak ada? Sudah nggak ada, Bu. Nggak ada. Baiklah. Nah, kalau tidak ada lagi yang akan disampaikan, nah nanti jangan lupa tolong diisi absensinya di link di chat ya, linknya udah Ibu bagikan pada bagian kolom chat. Silakan diisi karena ketika kalian tidak mengisi, maka nanti akan menyebabkan kerugian dan akan mengurangi jumlah kehadiran kalian.
Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin Ibu cukupkan dulu untuk hari ini sampai di sini. Jika ada salah hilaf dan kurang selama